Ya. Jadi mata dulu ya bahkan digunakan untuk ngedip anak gadis malahan. Dulu di dunia saya bisa ngelihat. Sekarang di akhirat kok sekarang nggak kelihatan oleh saya ini. Kira-kira bagaimana keadaan orang di akhirat? Di sana ada nggak orang yang bantu? Di dunia sekarang kok ada orang buta, ada orang kasihan, mungkin dibantu menyeberangkan jalan. Di akhirat bagaimana kira-kira? Nggak ada, nafsu-nafsu. Bahkan orang tua lari dari anaknya. Ya kan? Maka ini penghinaan yang diberikan Allah kepada orang-orang yang ingkar kepada ayat-ayatnya. Buta. Kemudian apa lagi? Bisu. Loh, kalau orang buta tapi bisa bicara, gimana kira-kira? Bisa minta bantuan kan? Dia buta, ya tolong seberangkan saya, ini betul nggak jalannya ke sana? Bisa. Sekarang bisu. Gimana kira-kira lagi? Sudahlah buta, bisu lagi. Gak bisa minta tolong, mau ngomong gak bisa, mau teriak gak bisa. Umpamanya dia buta jalan kecemplung, tolong saya masuk sungai. Sekarang bisu, gimana kira-kira? Nah, mungkin saja bisu tapi nggak tuli, bisu buta tapi nggak tuli, bisa juga faedahnya. Bagaimana? Dia bisa meninggal munyi, ya kan? Oh ini tiang ini, kesini yang nggak tiang, ya kan? Bisu, bicara nggak bisa, tapi dia pakai tongkat. Tapi ini lagi apa? Tuli, wasum, tuli. Atau dia buta, bisu tapi nggak tuli. Orang asing ngasih, Pak, awas Pak, ada tonggak depan. Dengar nggak? Nggak. Tapi sekarang bisu. Sini saya bantu. Nggak bisa dengar dia. Jangan tabrak itu. Berhenti. Nggak bisa. Demikian azab nanti akhirat. Sudah tertutup semua pintu-pintu maklumat. Pintu untuk mendapatkan informasi. Kata orang sekarang. Nggak ada lagi. Ya, mata. Nggak ada. Nggak bermanfaat lagi, nggak bisa mengambil informasi. Ya, mulut untuk bertanya, ya, bertanya kepada orang minta tolong suruh, nggak bisa lagi. Kemudian telinga, ya, mesti mendengar panggilan orang atau seterusnya, ya, nasihat, sekarang nggak lagi. Ini adalah akibat ketika di dunia tidak memanfaatkan untuk memahami ayat-ayat Allah, tapi dimanfaatkan oleh dia ketika Allah SWT menyebutkan ayat ini, dia bagaikan orang yang tuli. Ya, makanya sawa'un alaihim anzartum alam tudhrum la yu'minun. Sama aja. Diberi nasihat, diberi wejangan, tetap sama. Podo wae. Jadi enggak berubah-ubah. Enggak mau. Bagaimanapun diterangkan kebenaran enggak masuk. Ya. Kemudian, ya, itu gambaran mereka. Jadi jalan di atas muka, buta, apa lagi? Bisu, tuli, bagaimana lagi? Jadi nggak bisa minta tolong apa, nggak bisa. Ini kesempurnaan dari adab. Maka Allah sebutkan dalam firman-Nya, "Walaqad dzara'na jahannama katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha." Mereka punya mata tapi nggak lihat. Nggak lihat apa maksudnya? Bukan nggak lihat baju baru. Nggak lihat, tidak memahami kebenaran, tidak menerima informasi tentang kebenaran matanya itu. Untuk melihat tanda-tanda kebesaran Allah. Ya. Lahum a'yunun wa lahum adan la yasma'una biha. Mereka punya telinga tapi enggak mendengar. Mendengar apa maksudnya? Mendengar kebenaran, nasihat, pelajaran-pelajaran agama, ayat-ayat Allah, hadis-hadis Rasulullah. Enggak mau mengambil faedah dari itu. Tapi kalau dengan musik, dengan apa-apa bisa. Jadi maksudnya tidak bermanfaat telinga itu kepada arah kebenaran. Kemudian apa lagi? Mereka bagaikan binatang. Loh, kok diumpamakan binatang? Kalau binatang, bagaimanapun, ya, antum nasihati sapi umpamanya. Loh, ini jangan dimakan-makan ini ya. Ini punya orang loh. Bisa ngerti nggak dia? Nggak ngerti larangan dan perintah. Itu binatang. Itu maksudnya. Ngelihat nggak sapi? Ngelihat dia, rumput tahu dia kan. Dengar nggak dia? Dengar kalau hardik jalan dia. Tapi hanya bagaikan begitu kepada orang-orang kafir itu. Ya. Tetapi yang namanya untuk memberikan mana yang salah, mana yang benar, bisa nggak kepada sapi? Nggak bisa, harus dipukul. Ya, kalau dia makan padi, pukul baru pergi dia. Nah, balhum
adall, bahkan lebih sesat lagi dari binatang. Kenapa? Binatang kalau ini diikat itu udah nggak lawan-lawan dia, dipukul nggak lawan dia, ya kan? Tahu dia salah. Tapi ini lain. Sudahlah sesat, sudahlah apa? Justru malah menyuruh orang kepada kesesatan. Ya, kalau sapi kan nggak ada. Ini tak ini, Pak Ade enak-enak makan, ayo sini rame-rame. Ini nggak ngajak temannya kepada kesesatan. Itu lebih sesat lagi dia. Ya, lebih sesat lagi. Balhum adall. Ini lebih sesat lagi. Kenapa? Ada keistimewaan kalau binatang demikian tindakannya karena dia tidak punya apa? Akal. Ini punya akal. Nah, balhum adall ulaika humul ghafilun. Nah, maka Allah sebutkan mereka itulah orang-orang yang lalai. Telinga lalai, pendengar lalai, penglihatan lalai, hatinya lalai, itulah mereka yang lalai. Lalai dari kebenaran, lalai dari menerima nasihat, mengamalkan dan seterusnya. Kemudian ma'wahum jahannam, tempat mereka adalah neraka jahannam. Kullama khabat zidnahum, setiap neraka itu mulai mau padam, dinyalakan lagi oleh pasukan malaikat Malik. Malik itu kepala malaikat yang menjaga neraka. Malaikat-malaikat lain ada yang bantunya. Ini kalau sudah mulai agak redup, apinya dinyalakan zidnahum, dinyalakan lagi. Sa'iro, tambah nyala lagi. Tambah lagi nyalanya. Demikian mereka dalam neraka jahannam. Dzalika jazaohum bi annahum kafaru bi ayatina. Nah, ini disebutkan kenapa demikian pembalasan mereka? Nah, itu tuh adalah balasan mereka yang demikian itu adalah karena mereka adalah kafir dengan ayat-ayat kami. Ya, terlebih khusus ayat yang bercerita tentang hari akhir dan juga ayat Allah yang lainnya. Kafaru bi ayatina. Kufur dengan ayat-ayat Allah. Ya. Kemudian waqalu. Nah, bagaimana di antara bentuk kufur mereka? Khusus ayat waqalu. Mereka berkata, "Aidza kunna 'idhaman," apabila kita telah jadi tulang belulang, warufatan. Rufatan maksudnya apa? Hancur. Ya, hancur lebur. Nah, kalau begitu, ini a'inna lamab'utsun? Kita ini apakah kita akan dibangkit lagi khalqan jadidan? Jadi makhluk yang baru lagi? Dibangkit lagi menjadi makhluk baru? Ini mereka istihza. Mana mungkin, ya? Kita akan dibangkit lagi. Sudah jadi tulang, dari debu, ya? Kan kita dibangkit lagi menjadi makhluk yang baru. Tidak mungkin itu. Ini anggapan mereka. Wa qalu aidza kunna 'idhaman warufatan. Ini kata-kata mereka ketika mendengar ayat Allah tentang akan dibangkitnya makhluk ini pada hari kiamat nanti. Lalu Allah sebutkan menjawab syubhat mereka ini. Ketika mereka apa? Mengatakan kalau sudah tulang belulang, sudah jadi debu, mana mungkin lagi menjadi makhluk? Kan sudah hancur. Nah, ini kan pemahaman mereka. Inilah itu balik daraka ilmuhum, itu yang tadi disebutkan ayat sebelumnya. Itulah sampai di situ ilmu mereka itu. Jadi tidak mau memahami. Maka Allah buka cakrawala pemikiran mereka. Bagaimana Allah jawab syubhat mereka ini? Maka oleh sebab itu dalam Al-Quran kan banyak maqalatul kufur, maqalatul nifaq, maqalat musyrikin dijawab oleh Allah dengan syubhat-syubhat mereka itu. Seperti syubhat orang orang Nasara mengatakan, kenapa kamu mengatakan Isa itu anak Allah? Karena dia diciptakan dari ruh dari Allah. Maka Allah jawab, apa kata Allah? Inna masal Isa kama sali Adam, khalaqahu min turabin tsumma qala lakum fayakun. Dijawab oleh Allah syubhat-syubhatnya. Nah, ini Allah jawab syubhat mereka. Nah, awalam yarau anna Allah alladzi khalaqas samawati wal ardh qadirun ala yakhluqa mithlahum? Tidakkah mereka melihat tanda-tanda kebesaran Allah ini, langit dan bumi yang jauh lebih besar dari mereka? Yaitu Allah menciptakan, tidakkah mereka perhatikan bahwa Allah yang menciptakan langit, yang telah menciptakan langit dan bumi ini mampu untuk menciptakan makhluk seperti mereka? Setiap hari kalian lihat makhluk lahir, bukan hanya dari tulang dan dari debu diciptakan Allah. Enggak ada sama sekali. Sebenarnya di awal surah Al-Insan apa kata Allah? Hal ata'il insani min ad-dahr lam yakun syai'an madhkura. Enggak ada sama sekali sebelumnya manusia ini. Nah, tidakkah mereka melihat tentang kekuasaan Allah yang luar biasa? Ya, kemampuan menciptakan bahkan langit dan bumi ini kan tidak ada. Diciptakan Allah dengan berbagai apa yang ada di bumi ini, asalnya tidak ada. Tidakkah mereka melihat itu? Memperhatikan apa yang telah Allah ciptakan, Allah yang telah menciptakan langit dan bumi, qadirun, maha kuasa ala ayyahqa mithlahum,
yaitu mampu menciptakan makhluk seperti mereka. Wa ja'ala lahum ajalan. Kemudian Allah jadikan bagi mereka apa? Waktu sampai tertentu, waktu tertentu. La raiba fihi, yaitu yang tidak ada lagi keraguan tentangnya. Yaitu setelah mereka diciptakan, lalu Allah menjadikan umur baginya tertentu, lalu meninggal. Fa abadh zalimuna illa kafura. Ya, tetapi orang-orang zalim itu enggan kecuali inginkan kekufuran, ingkar kepada penjelasan ayat-ayat Allah ini. Tidakkah mereka memperhatikan waja'alahum ajalan? Memperhatikan bagaimana Allah menciptakan makhluk seperti mereka. Waja'alahum ajalan, kemudian Allah jadikan mereka ya makhluk-makhluk itu memiliki ajal. La raiba fihi. La raiba fihi itu maksudnya apa? Itu bahwa mereka itu akan dibangkit. Tidak ada keraguan sebetulnya. Tetapi la abadh zalimin illa kufura. Tapi orang-orang zalim itu menginginkan kekufuran selalu. Tiada yang mereka inginkan kecuali kekufuran. Ya. Wa qalu. Nah, ini syubhat lain. Ya. Mirip dengan syubhat yang pertama tadi, Allah jawab beberapa kali dan sini. Ini. Wa qalu a idza kunna 'idhaman wa rufatan a inna lamab'utsuna khalqan jadida. Mereka juga berkata, apakah kita setelah menjadi tulang dan tulang belulang dan hancur, lebur, apakah kita akan dibangkit lagi menjadi makhluk baru? Lalu Allah sebutkan jawab syubhat mereka, kul kunu hijaratan aw hadida. Jadi untuk jawab syubhat yang sama, ada berapa jawaban dalam Al-Quran? Pertama, Allah sebutkan, katakan hai Muhammad, jadilah kamu batu atau besi. Kenapa apa jadi batu dan besi? Walau kalian itu udah jadi batu, jadi besi, atau kalian ini sekeras makhluk yang telah mati itu, Allah mampu menghidupkan. Ya. Kalau kalian sekeras, apa yang lebih besar? Au akhalqan mimma yakburu fi sudurikum. Atau menurut kalian makhluk mana lagi yang tidak mungkin untuk dibangkit menurut kalian? Tunjukkan. Silakan, tidak mungkin untuk dihidupkan. Ini kan batu ini benda mati. Kemudian besi juga benda. Jadilah kalian itu. Ya, Allah akan mampu menghidupkan kalian walau kalian menjadi kayu atau menjadi besi. Ya, mungkin saja ya seperti ya makhluk-makhluk ini dalam asumsi-asumsi orang ilmu apa? Arkeologi, ya, ilmu fosil. Ini mengatakan itu adalah asal batu bara itu pohon yang lama dari dulu, ya. Nah, ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di sini, jadilah kalian batu. Ya, menurut kalian keras, tidak mungkin untuk hidup, atau besi. Itu kan keras menurut kalian, nggak mungkin menjadi makhluk hidup. Atau ada makhluk lain yang menurut kalian mana yang lebih keras untuk dihidupkan? Allah lebih susah menurut kalian dihidupkan. Oh, mimma yakburu fi sudurikum, menurut ini apa yang ada di dalam dada kalian itu mana makhluk yang lebih keras, yang lebih susah untuk dihidupkan? Fasaquluna ma yu'iduna. Kemudian Allah sebutkan lagi mereka juga akan mengatakan, siapa yang akan mengembalikan kita? Ini syubhat kedua. Siapa yang akan mengembalikan kita? Jadi di sini kelihatan mereka itu tidak beriman dengan adanya Khalik dan tidak beriman dengan adanya hari kiamat. Oleh sebab itu banyak sekali ayat Al-Quran berbicara tentang yu'minuna billahi wal yaumil akhir. Karena dua poin ini yang sangat diingkari oleh orang-orang kafir. Itu syirik, yang berbuat ibadah kepada Allah dan beribadah kepada Allah, kemudian tidak beriman dengan ada hari berbangkit. Nah, siapa yang akan membalikan kita nanti? Qul lilladzi fatarakum awwala marrah fasayungisun. Katakanlah yang telah menciptakan kalian pertama sekali. Nah, ini mirip nanti dalam ayat dalam surat Yasin, ya kan? Ini Allah menjawab subhan mereka, lalu kalian dulu siapa yang cipta?